Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini suara saya jelas tidak? Jelas, Ustaz, jelas, jelas sekali, Ustaz. Jelas ini? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, asatidzah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih kurban ya. Ini saya ambil pembahasannya dari kitab Tuhfatut Talib fi Tashili wa Takmilati li Alfadhi Fathil Qaribil Mujib. Eh, Kitab yang memudahkan dan menyempurnakan kitab Fathul Qarib. Ini kitabnya salah seorang karya daripada ulama di Indonesia, seorang kiai, namanya Syekh Abdurrahim Ibn Abdul Ghani Al-Attasi, kiai, Pak, kiai di Jawa ya. Ada beberapa kitab beliau memang, dan ini yang paling ringan. Ada kitab beliau yang lebih berat lagi. Beliau, kalau ini beliau memudahkan dan melengkapi kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib sekira sudah diketahui semua adalah syarah daripada matan Abi Syuja. Ada yang lain yang lebih berat lagi, yaitu beliau sama seperti ini memudahkan dan menyempurnakan, menambahkan yang agak masih kurang di kitab eh, Fathul Mu'in. Ya, itu agak berat pembahasannya di situ. Baik, eh, terakhir kalau tidak salah sampai pembahasan kriteria ya, kriteria hewan yang layak untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, sekarang kita masuk faslun fi waqti adzabhi, waktu penyembelihan. Kata penulis hafizahullah taala, wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti salati Aidil an-Nahr. Jadi waktu penyembelihan itu dimulai, penyembelihan kurban itu dimulai sejak min waqti salati Aidi an-Nahr. Sejak pelaksanaan sholat Id ya, itu sejak itu. Sejak tanggal 10 Zulhijjah. Wa huwa idza tala'at syamsu yaumin nahri, yaitu ketika matahari sudah terbit. Nah, ini pas sekarang ya. Kita saya lihat untuk hari ini itu terbitnya jam 6 kalau tidak salah. 6:02 ya. Terbitnya hari ini. 6:02 ya. Jadi pas ketika matahari terbit ya. Wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifatain. Kemudian berlalu waktu yang cukup dipakai sholat 2 rakaat dan khutbah yang pendek 2 kali. Ya, itu kalau kita sholat 2 rakaat itu berapa lama kira-kira? Yang tidak terlalu cepat juga, tidak terlalu lambat juga, bacaan sedang lah. Makan waktu kira-kira berapa menit itu? 5 ya, kira-kira lima Tiga menit ya. menit. Ya, 3 lah, 3 sampai 5 menit.
Karena biasa itu kalau kita masuk masjid dan masih ada 2 menitan ya, ya itu masih bisa kita dapat biasanya itu. Iya. Ya anggaplah 3 menit, ya, 3 sampai 4 menit lah. Kemudian kalau kita khutbah, khutbahnya tidak panjang, tidak pendek juga. Khutbah Jumat itu berapa lama kira-kira? Yang yang tidak pendek, tidak terlalu panjang juga. 5 Saya menit, biasanya, ah, 5, 4. masa Ustaz? 2 kali khutbah itu sama anunya. Saya pribadi biasanya 15. Eh, Artinya sama sama semua itu, mulai dari eh apa namanya pembuka sampai penutup doa. ya 10 menit lah. Ya. Nah, itu kalau kita tambah tadi waktu sholat dengan waktu khutbah. Tadi waktu sholat berapa kita bilang? 3 ya. 3 tambah berapa tadi? 10. Oke. Jadi 13 menit. Ya, anggaplah 15 menit lah. Totalnya semua ya. 15 menit. Berarti kalau matahari sudah terbit, kemudian berlalu waktu sekitar 15 menit atau lebih, itu waktu yang sudah dibolehkan menyembelih kurban. Ya. Jadi patokannya di sini adalah waktu. Patokannya adalah waktu. Bukan perbuatan ya. Karena kan biasanya orang bilang, eh, misalnya ya, kita kasih kasus supaya lebih jelas. Kasusnya begini. Misalnya ada seorang yang berhalangan, tidak ikut sholat id berjamaah. Ya, karena sholat id kan bisa sendiri-sendiri. Sholat id bisa sendiri-sendiri. Nah, kalau dia tidak ikut berjamaah, kemudian di tanggal 10 Zulhijjah itu matahari sudah terbit dan berlalu sekitar 15 menit. Pertanyaannya, boleh tidak dia langsung potong hewan kurbannya itu? Nah, boleh tidak? Atau saya kasih kasus. Wanita, seorang wanita haid, dia tidak pergi sholat, ya. Kemudian dia mau potong sendiri kambingnya jam eh, setengah 7 lah, 6.30. Sah tidak itu kurbannya sebagai sah tidak itu kambingnya sebagai kurban? 6.30. Iya, 6.30. Dia tidak pergi sholat id Sah, sah, karena Ustaz. dia sah tidak? Kita Sah. katakan sah karena sudah berlalu waktu yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, sudah terbit matahari dan berlalu waktu yang bisa dipakai. Nah, ingat ya, waktu yang bisa dipakai untuk sholat 2 rakaat dan 2 kali khutbah yang tidak panjang, tidak pendek. Ya, itu waktu permulaannya ya, permulaannya. Cuma afdolnya karena sebagian ulama memang kita tidak pungkiri sebagian ulama itu mengatakan sebaiknya wajibnya ya, bukan wajibnya itu adalah ketika matahari meninggi. Ya, ketika matahari meninggi. Matahari meninggi itu ya mungkin jam eh, namanya di atas 6.30 ya untuk saat ini di atasnya. Nah, kenapa? Karena di sana ada ulama yang mewajibkan seperti itu. Makanya khurujan minal khilaf.
Al-afdal ta'khiruha hatta tartafi' qadra rumhin khurujan minal khilaf. Itu afdolnya seperti itu. Ditunggu dulu sampai agak meninggi. Makanya memang lebih idealnya seperti itu. Bahwa nanti pulang apa namanya? Pulang sholat Id baru menyembelih. Nah, itu sudah keluar dari ranah khilaf itu. Ya. Karena sebagian ulama memang mempersyaratkan nanti setelah perbuatan sholatnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang menjadi patokan itu adalah waktunya. Waktu yang bisa digunakan sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Ya. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak khutbah. Tapi sebagian ulama mengatakan ya harus sholat dulu. Ya, nanti selesai perbuatan sholatnya baru dilakukan. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan, kalau begitu tunggu sampai matahari meninggi, ya kira-kira orang sudah sholat baru kita menyembelih. Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama. Baik. Nah, sampai kapan waktu menyembelih ini? Wa yastamirru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayami at-tasyriq. Bahwa waktu ini berlaku sampai matahari terbenam di hari terakhir hari tasyrik. Hari akhir hari tasyrik itu tanggal berapa? 13. 13 Zulhijjah. Berarti maghribnya ya. Maghribnya itu terakhir itu. Artinya setelah maghrib, artinya sudah masuk maghrib itu sudah bukan, tidak terhitung sebagai kurban lagi. Jadi kalau ada sapi lepas hari tanggal 10, nanti tanggal 13 baru ditemukan, ya. Pada asar masih boleh tidak disembelih itu? Boleh. Masih. Masih, masih boleh. Itu masih waktu berkurban itu. Ya. Cuma ini masalah khilafiyah juga. Kalau 3 mazhab yang lain itu sampai tanggal 12 saja. Berarti maghribnya 12, tanggal 12, itu sudah tidak terhitung kurban. Jadi kalau saya mau simpulkan, yang disepakati ulama itu tanggal 10, 11, 12. Yang diperselisihkan tanggal 13. Tanggal 13 itu masih sah menurut mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain tidak sah. Ya. Jadi kalau mau yang disepakati ulama, jangan keluar dari 10, 11, 12. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pasal fima yustahabbu inda adzabhi. Perkara yang disunnahkan ketika menyembelih. Ya. Karena yang wajibnya menyembelih itu adalah yang penting apa namanya? Nah, ini pembahasan menyembelih agak panjang juga sebetulnya pembahasan menyembelih ini. Karena rukun menyembelih itu kan pertama ada orangnya, yang kedua ada perbuatannya, yang ketiga ada hewannya, yang keempat ada alatnya, ya. Itu ada 4 itu rukun menyembelih. Kalau kita mau bahas satu persatu, agak panjang itu. Yang jelasnya kalau perbuatannya, perbuatan menyembelihnya itu cukup memutuskan urat, ya, pernapasan dan pencernaan. Itu saja. Kalau itu sudah terpenuhi, sudah sah. Ya. Itu kalau hewannya hewan yang jinak, ya. Beda lagi kalau hewannya hewan yang liar. Kalau hewannya hewan yang liar, itu pembahasannya di pembahasan berburu, ya, as-soid. Baik, itu pembahasannya panjang. Saya kembali ke, nah sekarang yang dianjurkan, perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang disunnahkan, dia tidak wajib, ya. Sebetulnya secara umum yang akan disebutkan oleh penulis di sini adalah perkara yang disunnahkan ketika menyembelih secara umum, ya. Tidak terkhusus pada
kurban dan akikah. Walaupun ada 1-2 poin sebentar yang khusus kurban akikah dan khusus kurban saja. Baik, langsung saja. Wa yustahabbu inda iradati dzabhi khamsatu asya. Ada 5 poin di sini disebutkan oleh penulis. Apa namanya? Dianjurkan ketika menyembelih. Yang pertama adalah istiqbalul kiblati bidzabihah. Menghadap kiblat dengan hewan yang disembelih. Jadi orang yang menyembelih itu menyembelih hewannya, dia menghadap kiblat dan hewannya juga menghadap kiblat. Ya, jadi dua-duanya menghadap kiblat. Kemudian dia sembelih. Itu yang pertama, sunnah. Jadi kalau ditanya, eh, misalnya ada kasus, ada orang yang menyembelih tapi membelakangi kiblat, sah apa tidak? Sah. Sah. Ya, karena pembahasan kita sekarang apa? Sunnah-sunnahnya saja, Ustaz. Sunnah, sunnah. Iya. Kemudian yang kedua, at-tasmiyah, yaitu menyebut nama Allah, menyebut basmalah. Fayaqul bismillah, itu minimalnya ya. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Falau lam yusammi, nah kalau dia tidak membaca basmalah, dia sembelih. Halal sembelihannya tidak? Eh, halal tidak sembelihan kalau dia tidak Tidak menyebut halal. nama Allah? Tidak halal. Iya, 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 iya. Baik. Saya lanjutkan dulu sebentar, kita jelaskan ya. Falau lam yusammi halal madbuh. Kalau dia tidak baca basmalah, halal sembelihannya. Nah, ini mungkin mungkin agak membingungkan ya, apalagi yang hafal ayatnya itu. Iya. Baik. Ma'al karoha, tapi hukumnya makruh. Orang yang tidak membaca bismillah, halal sembelihannya tapi makruh. Baik. Kenapa kira-kira mazhab Syafi'i? Ini memang masalah khilafiyah ya. Saya apa namanya? Saya maklumi kalau ada di antara para ustadz yang memandang bahwa tidak membaca bismillah ketika menyembelih itu tidak halal. Itu pendapat mutabar, ya. Itu salah satu pendapat dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan membaca basmalah itu sunnah. Dia tidak wajib, ya. Nah, cuma kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Kenapa? Karena di sana ada ulama yang mewajibkan. Sedangkan khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama, ya seharusnya eh, dianjurkan. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit ini. Kenapa kira-kira mazhab Syafi'i itu memandang basmalah itu sunnah, bukan wajib? Ya, alasannya adalah li'anna Allah Ta'ala abaha dzabaiha ahlil kitabi wa hum la yusammuna ghaliban. Nah, ini penjelasannya Pak Kiai di sini di apa namanya? Di catatan kaki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal, sedangkan mereka baca bismillah tidak. Ya. Hum la yusamuna ghaliban. Secara umum mereka tidak menyebutkan nama Allah, tidak membaca basmalah ketika menyembelih. Padalla ala anna tasmiyata ghairu wajibatin. Nah, inilah yang menunjukkan kenapa membaca basmalah itu tidak wajib. Wali khabaril Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, begitu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan inna qauman qalu ya Rasulullah inna qaumana hadithu ahdin bil jahiliyah
ya'tunana bilihamin la nadri adzakaru ismallahi 'alaiha am lam yadhkur. Jadi para sahabat bertanya seperti ini bahwa ya wahai Rasulullah, kami punya masyarakat itu apa namanya, hadithu ahdin bil jahiliyah, masih jahiliyah, ya. Ya'tunana bilihamin, mereka datang mau menghadiahkan daging, la nadri adzakaru ismallahi 'alaiha am lam yadhkur. Kami tidak tahu mereka waktu menyembeli apakah baca bismillah atau tidak. Anak kulu minha, apakah kami boleh makan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Unkurusmallahi wa kulu. Kalian ketika makan, kalian yang baca bismillah dan makanlah. Ya. Artinya, kalau kanat wajibatan, kalau memang membaca bismillah itu wajib, lama ajazal aklu ma'asyak. Ya, dari awal tidak disuruh untuk makan. Ya. Dari awal akan dilarang untuk makan itu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana itu ayat? Ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan makan yang tidak disebutkan nama Allah. Ketika eh, tidak menyebutkan nama Allah padanya. Ini kan yang menjadi dalil ya. eh, Jumhur, mayoritas ulama yang mewajibkan eh, apa namanya, basmalah. Nah, apa kira-kira eh, bagaimana pemahaman Syafi'iyah terhadap ayat ini? Fa'ajaba fa'ajaba inda Syafi'iyah tuh bi annal murada min hadhil ayah. Syafi'iyah memahami bahwa maksud daripada ayat ini adalah wala ta'kulu mimma dzukira alaihi ismu ghairillah. Maksud ayat ini adalah jangan kalian makan dari sembelihan yang disebutkan nama selain Allah. Bidalil liqaulih ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, innahu lafisq, bahwa itu adalah sebuah kefasikan. Fa innahu ma uhilla li ghairillahi ta'ala. Karena itu adalah yang apa namanya? Yang disembelih selain nama Allah. Maksudnya begini, saya kasih ada tiga keadaan ya. Keadaan yang pertama, dia menyebutkan nama Allah. Itu jelas eh, apa namanya? Disepakati oleh ulama. Kalau sudah baca basmalah, ulama akan sepakat bahwa eh, itu sembelihan yang halal. Keadaan yang kedua adalah mengucapkan nama selain Allah. Nah, ini. Mengucapkan nama selain Allah ini yang disepakati oleh ulama juga bahwa ini tidak sah. Keadaan yang ketiga adalah tidak menyebutkan nama Allah, tidak juga menyebutkan nama selain Allah. Dan yang menyembelihnya adalah seorang muslim atau ahli kitab. Iya. Maka inilah yang keadaan ketiga inilah yang diperselisihkan ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap sah. Jadi selama yang menyembelih itu adalah muslim, ya, kemudian atau dia adalah ahli kitab, dia menyembelih tidak menyebutkan nama Allah, tidak juga menyebutkan nama selain Allah, ya, dia diam saja, maka itu halal, ya, itu halal. Nah, cuma kalau pembahasan ahlu kitab dalam mazhab Syafi'i, wah ini agak ketat ini mazhab Syafi'i dalam masalah ahli kitab, ya, karena ahli kitab menurut mazhab Syafi'i itu yang masih asli, ya, yang dimana agama yang dia pegang memang agama yang dipegang oleh kakek neneknya, moyangnya sebelum datang Islam. Iya. Jadi tidak semua Yahudi Nasrani saat ini itu langsung dikatakan ahli kitab dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Karena masalah ahli kitab ini kan banyak banyak masalah hukum yang berkaitan dengannya, masalah perkawinan, masalah sembelihan dan seterusnya. Ya itu dalam mazhab Syafi'i memang ketat dalam masalah ahli kitab. Ya, walaupun mazhab ini masalah khilafiyah, mazhab yang lain ya justru pokoknya
Yahudi Nasrani mau Yahudi Nasrani yang dulu, yang sekarang sama saja katanya. Itu tetap dinamakan ahli kitab sehingga sembelihannya tetap halal. Itu dalam mazhab yang lain. Baik. Ah, jadi selanjut wa yadullu lidzalika aidan sababu nuzuli al-ayah wa huwa annahum kanu yadhbahuna dzabaihahum bismi alihatihim thumma ya'kulunaha. Ya. Yang mendukung mazhab Syafi'i juga adalah sababun nuzulnya ayat ini. Ya. Ayat ini mungkin juga nanti ada teman-teman tafsir yang bisa menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, sebab nuzulnya dan seterusnya. Di mana mereka orang-orang jahiliyah adalah mereka menyembelih sembelihannya dengan menyebut nama Tuhan-Tuhannya, ya. Kemudian mereka memakannya. Oleh sebab itu, fanazalatil ayatu nahyan lahum an ya'kulu mimma sammu alaihi alihatahu. Oleh sebab itu ayat ini turun melarang mereka memakan dari sembelihan yang disebut Tuhan-Tuhan mereka. Nah itu barulah yang tidak sah, sembelihan yang seperti itu. Tidak halal. Baik, jadi itu polemik ya tentang membaca basmalah ketika menyembelih. Ya. Makanya mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa kalau orang itu muslim sengaja tinggalkan bismillah ketika menyembelih, ya walaupun halal itu makruh. Walaupun halal itu makruh. Ya, kenapa? Karena ulama yang lain ada yang sampai mewajibkan basmalah. Jadi selamatnya ya ucapkan, tetap ucapkan basmalah. Baik, yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah as-salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat, ya. Jadi dalam menyembelih tetap kita berselawat dianjurkan. Cuma wa yukrahu ayyajma'a baina ismillahi wa ismi rasulihi. Makruh hukumnya menggabungkan nama Allah dan nama Rasulnya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika membaca basmalah ya. Ada yang mengatakan Bismillah wa bismi Muhammad. Ya, dengan nama Allah dan nama Muhammad. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa para ulama fikih itu tidak sembrono ya dalam memberikan hukum. Coba kita seandainya kasus ini kita kita bawa ke zaman kita sekarang, dikomentari oleh orang-orang. Ini saya kira mereka akan menuduh ini adalah kesyirikan, ya. Menggabungkan nama Allah dan Rasulnya ketika menyembelih, ya. Di situ sudah ada nama selain Allah, ya. Maka akan dihukumi sembelihannya tidak halal, pelakunya musyrik. Itu kan gitu, ya. Kalau orang yang tergesa-gesa saat ini, kalau membaca yang seperti ini, dia bilang, ini sudah kemusyrikan ini. Tapi ternyata oleh para ulama, enggak segampang itu. Langsung menuduh syirik, langsung menuduh kafir, langsung menuduh, apa namanya, tidak halal. Enggak. Ya, di sini makruh, yukroh. Kenapa? Kenapa makruh? Karena di situ memang ada sedikit masalah menggabungkan nama Allah dan Rasulnya. Artinya ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan maksudnya seperti ini, ada maksudnya seperti itu. Makanya selama maksudnya itu tidak jelas, maka hukumnya adalah makruh. Ya, jadi vonis musyrik, vonis kafir itu tidak mudah, ya, dengan segala kehati-hatian. Kalau belum jelas, ya sebatas makruh, sebatas makruh. Sampai jelas maksud orang itu mengucapkan nama selain Allah. Apa maksudnya dia mengucapkan nama selain Allah pada kondisi seperti itu? Ya. Kalau dia katakan saya mau beribadah kepada nama selain Allah di situ, berarti itu sudah jelas maksudnya. Itu musyrik. Tapi selama pelakunya tidak bermaksud seperti itu dan tidak jelas juga apa maksudnya, apakah ini atau itu, maka sebatas makruh. Artinya sebaiknya dihindari. Itu maksudnya. Baik. Karena nama Muhammad di sini, nama Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
itu sebatas selawat saja, bukan sebagai basmalah atau tasmiyah. Baik. Itu secara umum ya. Poin satu, menghadap kiblat, kemudian membaca basmalah dan selawat itu secara umum adalah kesunahan dalam menyembelih. Artinya berlaku bagi sembelihan apapun, mau itu kurban, mau itu akikah, mau itu yang sembelihan yang lain, syukuran kah, apakah ya. Itu ketiganya tadi. Tapi poin yang keempat dan kelima, poin keempat itu adalah at-takbiru qabla tasmiyah, mengucapkan takbir sebelum basmalah, au ba'daha atau setelahnya, walau marratan wahida, walaupun cuma satu kali. Contohnya gimana? Bi ayyakula bismillahi Allahu akbar. Itu. Seperti itu caranya. Afdolnya ya, itu diulangi 3 kali sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu. Afdolnya seperti itu. Ya. Dan ini berlaku bagi sembelihan kurban dan akikah. Ya, ini kesunahan yang berlaku secara khusus untuk kurban dan akikah. Untuk sembelihan-sembelihan yang lain, syukuran misalnya, itu enggak. Ini enggak. Poin yang keempat ini bukan sunnah khusus. Baik. Kemudian poin yang kelima adalah ad-du'a'u bil qabuli. Doa agar diterima sembelihannya. Dan ini adalah kesunahan khusus kurban saja. Artinya dalam sembelihan akikah atau yang lainnya, ini bukan sunnah khusus. Apa doanya? Jadi setelah kita menyembelih, kita doakan ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika, ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Wa taqabbal hadhil udhiyata ni'matan minka alayya. Maka terimalah kurbanku ini sebagai bentuk nikmat darimu atasku. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku beribadah dengannya kepadamu. Fataqabbalaha minni, maka terimalah dariku. Ya Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadihil udhiyatan ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ya. Baik, itu doa ya setelah menyembelih hewan kurban secara khusus. Baik. eh ini saya kasih selesai Ustaz ya. Ini sisa ya 2 halaman lah. Saya percepat saja. Boleh, boleh. Sekarang pasal tentang fikih mati al-udhiyah. Tentang pembagiannya sekarang. Pembagian daging kurban ini. I'lam annal udhiyah ta'ala nau'aini. Ketahuilah bahwa sembelihan itu, ya, sembelihan kurban itu ada 2 macam. Ini pernah juga kita bahas di awal ya. Wajibun wa tatawwu. Ada kurban wajib dan ada kurban sunnah. Kurban wajib dulu itu yang kita katakan apa? Kalau dia adalah nazar ya, nazar hakiki atau nazar hukmi. Pernah kita bahas. Nah, dan ini masing-masing ada konsekuensinya dalam pembagian. Fa'inkan wajibatan, kalau kurbannya adalah kurban wajib, ya misalnya dia bernazar, maka wajib alaihi tasadduqu bi jami'iha. Wajib baginya sedekah seluruhnya. Ya, lil fuqara'i wal masakina, lil fuqara'i wal masakinil muslimin. Dia sedekahkan semuanya kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Hatta qarniha wa wa wadil fiha wajildiha, semuanya tuh, mau tanduknya mau kukunya, bahkan termasuk kulitnya, semuanya harus dia kasih semuanya, tidak ada diambil sedikit pun. Falau akharaha, kalau dia akhirkan, dia tunda pembagiannya, fatalifat, dan rusak dagingnya, maka lazimahu domanuha, dia harus ganti, ya, dia harus ganti.
Itu konsekuensinya. Kalau tidak dibagi-bagi sampai busuk, ya, sampai rusak. Wa yahrumu alaihi wa kadza man talzamuhu nafaqatuh, dan diharamkan baginya dan orang-orang di bawah nafkahnya al-aklu wa it'amul agniya'i minha, untuk dia makan dan dia berikan orang kaya. Tidak boleh sedikit pun diambil, ya. Bahkan anaknya yang dia nafkahi, istrinya yang dia nafkahi, tidak boleh mereka makan juga dari kurban wajib tersebut. Semuanya harus disedekahkan. Bahkan tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya. Tidak boleh. Nah, fa'ing akala wa at'amal agniya minha syai'a. Tapi kalau sempat dia kasih orang kaya dan berapa kilo yang dia kasih itu, maka gharima badalahu lil fuqara'i wujuban. Dia perkirakan berapa harganya kira-kira itu yang dia sudah kasihkan orang, dia ganti dengan uang, dan dia apa? Dia atau dia belikan daging juga seharga itu, dan dia kasih ke fakir miskin. Itu wajib dia lakukan. Artinya dia ganti berapa yang dia sempat kasihkan ke orang kaya. Kenapa? Karena di sini haknya orang miskin sekarang. Kalau kurbannya kurban wajib, ya. Bahkan sebagai hadiah pun tidak boleh. Kemudian wa amma idza kanat mutatawwi'an atau mutatawwa'an biha. Tapi kalau misalnya kurbannya itu adalah kurban sunnah, bukan kurban wajib, maka fal wajibu ayyatasaddaqa bi syai'in min lahmiha nayyi'an walau ala fakirin wahid. Maka yang wajib adalah dia menyedekahkan sebagiannya dalam bentuk daging mentah. Ini garis bawah ini. Daging mentah. Walau ala fakirin wahid. Walaupun dia cuma kasih satu orang saja. Jadi tidak mesti kita bagi-bagi, ya, berapa orang kita mau bagi. Walaupun satu orang kita kumpul di situ, dia kita kasih, itu sudah sah. Ya. Yang penting sudah ada keluar bagian daripada yang wajib itu. Ya, misalnya 1 kilo saja. Ada yang mengeluarkan 1 kilo dari daging kurbannya, dia kasih fakir miskin dalam bentuk mentah, ya, itu sudah sah. Liyatasarrafa bima sya'a min bai'in wa ghairihi. Supaya apa? Supaya orang miskin tadi itu terserah dia mau dia apakan itu daging, ya. Kenapa? Karena itu sudah kepemilikannya. Dia mau makan, silakan. Dia tidak mau makan, dia mau kasih orang lain juga silakan. Bahkan dia mau jual sekalipun silakan. Nah, itu. Karena sudah haknya, ya. Fala yakfi ja'aluhu ta'aman madbuhan. Nah, ini. Tidak cukup, ya, atau tidak bisa hanya dijadikan sebagai masakan saja. Ya, sebagian orang salah memahami, ya, kurban ini. Dia kira dia berkurban, kemudian dia ambil semua dagingnya, dia masak di rumah, baru dia panggil orang miskin makan. Tidak, itu bukan kurban namanya. Ya. Lianna haqqahum fit tamallukihi la fi aklihi. Karena hak orang miskin itu adalah kepemilikan, bukan hak memakan. Ya. Karena kalau kepemilikan, ya tadi kita katakan, terserah dia mau apakan. Dia mau makan, dia mau kasihkan orang, dia mau jual, nah, itu haknya. Ya, dan tidak semua orang mau makan daging, ya. Atau tidak semua orang suka daging. Bisa saja dia miskin, fakir miskin, tapi memang dia tidak suka daging. Akhirnya, ya, dia jual misalnya. Nah, itu haknya. Ya. Wa yusannu lil mudahi ay ya'kula min udhiyatihil mutatawwa'i biha, dan disunahkan bagi pekurban untuk memakan sedikit dari hewan kurbannya itu. Wa idza akala nudiba lahu alla yazida fi al-akli ala thuluthi minha alal jadid. Kalau dia mau makan dari hewan kurbannya, jangan sampai lebih sepertiga. Ya, jangan lebih sepertiga. Misalnya gini, ya. Biasa kan kalau kita kurban, total daging yang kita miliki itu kan 9 sampai 10, ya, kilo totalnya semua. 9 sampai 10 kilo. Nah,
itu kalau kita mau ambil dari daging kurban itu, jangan ambil lebih dari sepertiganya. Anggaplah 9 kilo ya. Jangan lebih dari 3 kilo. Ya. Kalau ada orang kurban, kemudian dia kasih fakir miskin 1 kilo saja, kemudian lebihnya berapa? 8 kilo dia mau makan semua, ya kita katakan kurbannya sah, karena sudah ada yang keluar ya, 1 kilo tadi. Cuma ini makruh hukumnya. Ya ngapain Anda berkurban dengan cara seperti itu? Kurban ya namanya berkorban, ya, mau berkorban. Ada Pak Sekjen di dalam. Ada lagi. Ya, kalau kata Pak Sekjen, Eh, kalau wanita jangan karena mau berkorban, mengaku saya tidak mau. Wah, Masya Allah, ini sesekjen yang baik. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kalau mau makan jangan lebih sepertiga. Ya. Wa amma thulutsanil baqiyani, adapun 2/3-nya, 2/3-nya itu eh, ada dua kemungkinan. Pertama, yatasaddaqu bihima 'alal fuqara'il wal masakin. Jadi 2/3-nya itu langsung dia sedekahkan semua fakir miskin. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Tapi ada yang kedua, yang justru yang kedua ini yang muktamad, yang resmi dalam mazhab Syafi'i adalah dia bagi dua lagi, 2/3 itu dibagi dua lagi, sepertiga sepertiga, sepertiganya untuk eh, hadiah bagi orang kaya kaum muslimin, dan sepertiganya lagi dia sedekahkan ke fakir miskin. Ya, ini yang kedua yang muktamad, afdolnya. Nah, cuma afdolnya, yang lebih afdol lagi adalah yatasaddaq bi jami'iha. Lebih afdol lagi kalau orang berkurban, dia sedekahkan semua daging kurbannya. Ya, sama seperti eh, kurban wajib ya, afdolnya. Seperti itu. Illa lukmatan aw lukaman yasiratan yatabarraku al-mudahi bi akliha. Kecuali mungkin satu potong, dua potong daging yang dia makan untuk mengambil keberkahan darinya. Ya. Dan kalau dia mau ambil potongan daging tersebut, wayusan antaku natil kalukam minal kabidi. Afdolnya itu dari hati, hati daging, hati hewannya ya. Ya. Itulah yang afdolnya seperti itu. Littiba sebagai bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau semua kelompok kurban mau hatinya, ya sudah bagi 7 nih. Ya, bagi 7 ki hatinya itu. Bisa hati dibagi 7, Ustaz. Bisa kalau hewan kurban, Ustaz. Tapi kalau Nggak hati usah yang manusia kurban. kayaknya nggak bisa. Eh, hati manusia nggak bisa nih. Ah, Hati perempuan nggak bisa. iya. Iya, 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 iya. Baik. Wa yajuzu aidan it'amul aghniya'il muslimina minha nayyi'an wa madbuha. Kalau dalam bentuk hadiah, untuk orang kaya dari kalangan kaum muslimin, terserah itu mau dalam bentuk mentah, daging mentah, atau dalam bentuk masakan, dua-duanya boleh. Ya, yang tidak boleh dimasak itu adalah yang sedekah tadi ya, harus mentah. Cuma di sini perlu diketahui kalau dalam statusnya sebagai hadiah, fala yajuzu tamlikuhum minha syai'a. Dan bukan sebagai kepemilikan. Ini perlu. Jadi orang kaya yang diberikan itu bukan sebagai hak pemilikan, bal yursilu ilaihim ala sabilil hadiyah. Bahkan akan tetapi yang dia lakukan adalah dikirimkan kepada mereka sebagai bentuk hadiah. Nah, ini perlu dibedakan ya. Apa konsekuensi kalau itu adalah tamlik, tamalluk atau kepemilikan dengan hadiah? Kalau kepemilikan sebagaimana fakir miskin tadi, terserah dia mau apakan, sampai dia jual sekalipun boleh ya. Itu kalau dari segi konsekuensi kepemilikan.
Tapi kalau konsekuensi hadiah, fala yatasarrafuna fihi bil bai'i wa nahwihi. Maka tidak boleh mereka jual, ya. Tidak boleh mereka jual. Jadi orang kaya kalau dikasih hewan kurban jangan dijual. Boleh dimakan, tapi jangan dijual. Bal binahwi aklin. Yang boleh adalah boleh dia makan, watasaddukin, boleh dia sedekahkan lagi ke fakir miskin, wadiyafatin li muslimin ghaniin au fakirin, atau dia mau masak kemudian menjamu orang lain makan di rumahnya, yang makan itu mau orang kaya atau mau miskin pun terserah, ya. Kenapa? Li'anna ghayatahu ka'annahu kal mudahi. Karena status orang kaya di sini ya sama seperti status orang pekurban, ya. Sama-sama mau bersedekah. Jadi kalau ada orang kaya dikasih daging kurban ya jangan dijual. Ya mendingan dikasihkan ke orang lain saja, jangan dijual. Baik. Faedah man akala ba'dal udhiyah wa tasaddaqa bi ba'dihha hasalahu thawabul udhiyah lil jami' bil jami' wa thawabut tasadduq bil ba'd. Kalau ada pekurban yang apa namanya eh, dia bagi daging kurbannya, ya, ada yang dia makan, ada yang dia bagi, maka pahala yang dia dapatkan pahala kurban sempurna, ya, dia tetap mendapatkan pahala kurban sempurna walaupun ada yang dia makan, cuma dia tidak mendapatkan pahala sedekah yang sempurna, dia mendapatkan pahala sedekah sebagian saja. Ya, berapa yang dia keluarkan, yang dia sedekahkan, segitu pahala sedekah yang dia dapatkan. Jadi kalau kita berkurban, ada dua pahala, ya. Ada pahala kurbannya, ada pahala sedekahnya. Ya, kalau dia makan sebagian dagingnya, dia sedekahkan sebagiannya, berarti nanti pahala kurbannya tetap full dia dapatkan, tapi pahala sedekahnya ya tidak tidak full. Ya, berapa banyaknya disedekahkan, itulah pahalanya. Kemudian wa yahrumu 'alal mudhahi wa 'ala nahwi warithihi bai'u syai'in minal udhiyah. Nah, ini pekurban tidak boleh dia jual hewan kurbannya itu, kalahmiha, dagingnya atau kulitnya dan seterusnya, ya tidak boleh dijual. Yang membolehkan menjual daging kurban itu mazhab yang lain, ada mazhab seperti mazhab Abu Hanifah. Itu boleh seorang menjual daging kurbannya. Cuma hasil penjualannya itu bukan diambil, tapi disedekahkan lagi ke fakir miskin. Itu yang dibolehkan oleh mazhab yang lain. Ya. Jadi kalau dia jual daging kurbannya, hasil penjualannya disedekahkan lagi ke fakir miskin. Itu. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzari fi muqabalati dzabhi. Dan diharamkan juga dijadikan sebagai upah bagi penjagalnya, au i'tahu lahu li jazaratih, atau memberinya karena jasa eh, penyembelihannya, ya. Kenapa? Karena ini ada larangannya khusus, ya, ada larangannya khusus. Amma idza atahu ujratahu lidzabhi. Adapun kalau misalnya penjagalnya itu memang sudah dibayar upahnya, thumma atahu lahma likaunihi faqiran jaza. Kemudian dia kasih penjagal itu, ya, beberapa potong daging karena memang dia fakir miskin, maka itu yang boleh, ya, seperti itu yang boleh. Kemudian wa mahallu tadhiyati mawdi al-mudahhi sawa'un kana baladahu fi mawdi'ihi minas safar wa fi naqlil udhiyah wajhan. Nah, ini masalah pembagian. Di mana pembagian daging kurbannya itu? Boleh tidak kita kurban, misalnya saya di Manggala, ya, kurban di Manggala, Kecamatan Manggala. Boleh tidak daging kurban saya itu dikirim ke tempat yang lain? Sedekah daging kurban saya ini dikirim ke tempat yang lain. Ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi yang yang mu- yang muktamad adalah adamul jawaz, tidak boleh. Daging kurban saya di kecamatan mana disembelih hewannya,
jangan keluar dari kecamatan itu. Pembagian sedekahnya ya, ingat, pembagian sedekahnya. Tapi kalau bagian saya sendiri, ya, misalnya saya punya daging kurban ini saya bagi tiga. Ada yang saya makan, ada untuk hadiah, dan ada untuk sedekah. Maka bagian sedekahnya itu jangan keluar dari kecamatan tempat saya tinggal di Manggala ini. Kemudian punya saya pribadi yang saya ambil sepertiga dan hadiah itu boleh keluar dari kecamatan. Ya, jadi yang tidak boleh keluar dari kecamatan adalah yang statusnya apa? Sedekah. Yang statusnya sedekah. Baik. eh jadi bagaimana hukum berkurban di tempat yang lain? Misalnya saya sekarang di Makassar ya. Kemudian saya mau berkurban di mana? Saya mau berkurban di Mekah, di Palestina, ya banyak sekarang ya donasi-donasi buka kurban di Palestina. Atau saya mau kurban di kampung, sedangkan saya di sini. Boleh tidak? Apakah masuk dalam larangan eh, mengeluarkan daging kurban dari tempat penyembelihannya? Sebenarnya ini adalah kasus yang berbeda ya. Kalau saya kirim uang ke Mekah, kirim uang ke mana? Ke Palestina, kirim uang ke kampung, kemudian di sana ada wakil saya. Wakil saya membelikan hewan kurban, kemudian menyembelihnya, kemudian membaginya. Itu hukumnya boleh. Tidak masalah itu. Kenapa? Karena kan yang kita bahas tadi adalah di mana tempat disembelih, ya, di tempat itu yang tidak boleh keluar. Jadi kalau cuma kirim uang, kemudian di sana dibeli hewannya, di sana disembelih, di sana dibagi, itu tidak masalah. Ini masalah ya, ini masalah lain ya, bukan masalah yang kita bahas tadi. Ya. Karena memang di sana dibeli hewannya dan di sana disembelih. Berarti tidak boleh keluar dari sana. Nah, itu maksudnya. Oh, iya. Sekira seperti itu, Ustadz. Sudah jam 7 sekarang. Silakan mungkin ada yang mau didiskusikan. Sudah selesai pembahasan saya juga. Anu Baik, Ustaz, saya Ustaz. kembalikan. Ya, Dipersilahkan kepada teman-teman Saya, yang Ustaz. mungkin ada pertanyaan langsung saja Siap, menyampaikan. saya. Ya, iya, silakan. silakan. Iya, baik Ustaz, menarik ini ya. Saya juga baru ada sedikit tambahan-tambahan wawasan lagi terkait kurban. Ini Ustaz, terkait Ya, dengan adab-adab menyembelih tadi. Di situ kan saya dengan ada untuk mengucapkan kata basmalah, sholawat, iya, dan sebagainya. iya, Ini iya. Ustaz, bagaimana apakah ada aturan ataukah adab terkait menyembelih? Dan biasanya gini, saya secara pribadi itu kan tangan saya yang paling kuat memegang sesuatu itu kan kidal kiri. Iya, iya. Iya. Nah, apakah Mm-mm. eh, memakai tangan kiri pada saat proses menyembelih itu apakah memang ada aturannya secara dalil ataukah hal itu boleh? Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ada biasa jamaah bertanya begini Ustaz. Bagaimana Ya. hukumnya kalau saya ini selama hidup dia tidak tahu apakah dia sudah diakikah sama orang tuanya atau belum. Lalu kemudian dia berkurban, yang mana dia dahulukan? Apakah dahulukan dia memotong atas akikahnya dulu, ataukah kurbannya? Iya, Baik, mungkin itu saja saya Ustaz. Iya, ya. Saya jawab kasih. singkat saja ya. Tadi Iya, untuk pertama masalah menyembelih pakai tangan kanan kiri ya. eh untuk ini kan berkaitan dengan proses penyembelihannya ya, proses penyembelihannya. iya, Dalam proses penyembelihannya cuma dua ya saja yang wajib. Pertama, urat pernapasan putus iya, dan urat pencernaan. Itu saja yang wajib. Sisanya
itu masuk sunnah-sunnah semuanya, termasuk menyembelih pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ya, bahkan Ya, bahkan bisa jadi tangan kirinya lebih afdol kalau memang tangan kanannya tidak kuat dan apa namanya dikhawatirkan justru salah dalam penyembelihannya. Ya, jadi seperti iya, itu. iya, Jadi iya, jadi kaidah kaidah umumnya seperti ini ya. Afdolnya memang segala sesuatu yang baik itu pakai kanan. Itu. iya, Cuma ketika dia menggunakan tangan kiri, itu ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan yang pertama, memang dia sengaja padahal bisa tangan kanannya, berarti itu makruh. Karena dia sengaja menyelisihi yang sunnah. Tapi kalau misalnya ada hajat, hajatnya misalnya karena tangan kanannya kurang kuat dan dikhawatirkan salah dalam menyembelih, maka justru tangan kirinya afdol dari sisi itu. iya, Ustaz. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah kurban dan akikah. Ada orang yang dia tidak tahu dulu sudah diakikah atau belum, atau memang dia tahu kalau belum diakikah. Pertama, gini yang kita harus pahami ya, masalah akikah ini sunnah ya untuk siapa sebetulnya akikah ini? Akikah itu ini pembahasan kurban memang setelah pembahasan kurban memang masuk pembahasan akikah ya. Pembahasan akikah ini kesunahannya itu berlaku bagi orang tua saja ya. Itu berlaku bagi orang tua kesunahan itu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keutamaan dari perbuatan akikah itu, di mana anaknya itu akan menjadi syafaat baginya nanti hari kiamat. Makanya dia ada pilihan di situ antara mengakikah atau tidak. Kalau dia mau mengakikah, berarti dia akan mendapatkan keutamaan itu. Kalau dia tidak mau, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Itu sifatnya pilihan bagi orang tua sebetulnya. Cuma ada keadaan-keadaan tertentu yang memang kita punya orang tua dulu tidak mampu. Ah, maka di sini bahwa kesunahan ini memang berlaku bagi orang tua yang mampu. Dan kesunahan ini berlaku sampai kapan? Sampai kita dewasa. Artinya kalau kita sudah dewasa, kesunahan itu sudah gugur bagi mereka. Ya. Hmm. Adapun kalau kita sudah dewasa, kita mau mengakikah diri kita, sebenarnya ini bukan lagi kesunahan untuk kita ya. Karena dari awal kita katakan ini kesunahan bagi orang tua. Cuma kalau kita sudah dewasa, kemudian kita mau kalau keutamaan itu ya didapatkan oleh orang tua kita, maka di situ kita ada pilihan kalau kita mau mengakikah diri kita atau tidak. Ya. Nah, sekarang kaitannya dengan kurban. Eh, Tadi disebutkan apakah tadi pertanyaannya mana didahulukan ya, ataukah Iya, Ustaz. boleh digabung? Iya, 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 kira-kira seperti itu. Oke, oke. Kalau memang dia bisa dua-duanya, dia bisa kurban sendiri, akikah sendiri, sebaiknya begitu. Jangan dia gabung. Jadi ceritanya beda-beda hewan atau sama Iya, sama hewan tapi niatnya sama juga begitu. Bagaimana, Ustaz? beda hewan, beda hewan, atau beda bagian gini ya. Karena kan dulu pernah kita bahas juga bahwa atau sebentar saya bahas. Ini dulu masalah mana yang didahulukan. Sebaiknya kalau misalnya dia cuma bisa kurban dulu, kurban saja dulu. Karena itu sunnah yang berkaitan dirinya. Kalau akikah kan sunnah berkaitan dengan orang tuanya. Orang tua. Nanti kalau ada kemampuan baru dia akikah dirinya sendiri. Itu kalau mau jawaban tentang mana yang didahulukan. Tapi kalau masalah boleh tidak digabung dalam satu hewan, misalnya kambing ya, kambing, Iya, eh boleh tidak digabung antara kurban dengan akikah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Bahkan dalam internal mazhab Syafi'i sendiri, antara Al-Imam Ar-Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ada perbedaan di situ. Di mana iya, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak bisa digabung. iya. Tidak kelihatan. Dulu katanya.
Saya diminta matikan dulu. Oke, jadi ini ada khilaf di kalangan internal mazhab Syafi'i. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak boleh, tidak bisa, tidak sah kalau digabung ya, harus masing-masing. Tapi dalam pendapat Imam Romli itu boleh, Imam Romli. Dan ini sejalan dengan mazhab eh, Hambali, ya. Hambali itu membolehkan seperti itu juga. Iya. Jadi kalau misalnya mau, misalnya ya, solusinya begini ya. Saya tidak bisa menguatkan mana pendapat yang lebih kuat. Tapi solusinya begini, kalau bisa dia lakukan dua-duanya, dia punya uang, dia bisa beli kambing akikah, beli kambing kurban, beli kambing akikah, sebaiknya itu afdolnya. Tapi kalau tidak bisa, cuma beli satu saja, eh, bisa ikut pendapat Ar-Romli, taklid pendapat Ar-Romli. Ya, itu solusinya. Nah, apakah beda hewan? Itu tadi kembali kepada khilaf itu. Kalau ndak bisa digabung, tapi bisa digabung kalau di hewan sapi atau kerbau ya. Sapi dan kerbau kan bisa berserikat 7 orang. Dan 7 orang ini terlepas apapun motifnya, mau kurban, mau akikah, jadi 7 orang itu gini ya. Saya nggak tahu ini saya sudah bahas dulu atau tidak. Iya. Yang 7 orang ini dalam kurban sapi itu motifnya berbeda boleh, tidak masalah. Ya, misalnya ya, 2 orang mau kurban, kemudian 2 orang mau akikah, kemudian berapa itu? 4. 3 orang mau syukuran saja, mau sembelihan biasa saja, itu boleh. Yang jelasnya totalnya 7 orang di situ maksimalnya. Terlepas motifnya bagaimana. Bahkan kalau ada non-Muslim sekalipun masuk di dalam, mau sekedar beli, dia mau beli misalnya 1/7, ya, itu boleh, tidak masalah. Tapi masalahnya kalau kambing Ustaz ini kan kambing kalau akikah. Iya, enggak, kalau dalam mazhab Syafi'i kaki sapi bisa. Oh, akikah sapi boleh. Oh, Masya Allah. Iya, dalam mazhab Syafi'i itu bisa. Sapi Tapi itu ini lagi atau Ustaz, kerbau. ini ada pertanyaan turunan Ustaz, pertanyaan turunan ini. Artinya menarik menurut saya. Ya, Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Ustaz ya. boleh boleh, Pak. Iya. Yang pertama Ustaz, itu kan dalam satu sapi ada 7 orang. Iya, Eh, Kira-kira bolehkah digabung misalnya begini? Ada satu orang itu dalam 7 orang dalam satu kelompok. Dia akikah atas nama almarhum atau almarhumah. Itu yang pertama aki Ustaz. Iya. akikah atas nama orang sudah Bukan, meninggal bukan, berarti akikah. bukan akikah. Dia kurban tapi atas nama Ah, ah, almarhum atau almarhumah. oke. Iya. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini ayam potong. Kan kita tidak tahu ini penyembelihnya, apakah dia baca basmalah kah atau bagaimana kah? Mm-mm. Ataukah sementara minum ballo karena sembelih atau bagaimana? Itu kan Mm. masih ragu-ragu di situ. Iya, Kira-kira iya, iya. bagaimana, Ustaz? Iya, iya. Itu pertanyaan turunan. Iya, makasih. Pertanyaan pertama tadi, orang yang berkurban, terlepas dia kurban atas nama dirinya atau atas nama orang lain, itu boleh, sama-sama boleh. Oh, boleh. Tak masalah Iya, di situ. Iya. iya, Cuma Ustaz. masalah berkurban atas nama orang sudah meninggal, kalau dalam mazhab Syafi'i yang sah itu adalah orang yang punya wasiat. Punya wasiat. Iya, di masa hidupnya dia pernah berwasiat bahwa nanti kalau saya sudah meninggal, tolong disembelihkan hewan kurban atas nama saya. Itu itu yang sah sebagai kurban kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak ada Iya. wasiatnya, itu hitungannya nanti jadi sedekah biasa, bukan kurban. Hmm. Nah, itu Iya, yang iya. pertama. Jadi kalau dalam satu kelompok ada almarhumah di situ, ada almarhumah, eh, mengambil 1/7, ya boleh dia Iya. ikut di situ. Ya.
Cuma tadi dengan catatan dia ada wasiat. Tapi ini masalah khilafiyah juga. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali itu enggak. Walaupun tidak ada wasiat, bisa dikorbankan orang yang sudah meninggal. Kemudian apalagi namanya tadi? Ayam Pertanyaan potong, kedua, Ustaz. Ayam potong. Ayam ayam potong. potong. Eh, apa pertanyaan tadi? Inti pertanyaannya. Inti pertanyaannya itu, bagaimana kira-kira ini kan ayam potong, kita tidak tahu apakah dia pakai baca bismillah kah atau bagaimana Hmm. kah? Baik. Intinya kalau dia adalah seorang muslim yang memotong ayam tersebut, dia sah. Dan tidak menyebutkan nama selain Allah. Itu saja. Hmm. Iya. Karena ada yang pernah saya ikut Ustadz Juleha, juru sembelih halal. Iya. Kemudian di situ dalam aturannya itu dia bilang harus muslim. Tapi muslim yang bagaimana? Muslim yang sholat katanya. Nah, Nah, lantas muslim yang tidak kemudian sholat. Baik. Ini ya ini muslim. Muslim di sini. Muslim di sini artinya terlepas dari dia adalah seorang fasik atau tidak ya. Selama dia masih muslim, itu sah sembelihannya. Nah, sekarang masalahnya, kalau dia tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu ya dua kemungkinan. Pertama, dia mengakui bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, kalau orang seperti ini tidak sholat dan dia mengatakan bahwa dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, nah ini bukan muslim, ini murtad. Itu ya, sembelihannya tidak sah. Tapi kalau dia misalnya tidak sholat karena alasan malas dan seterusnya, ya, kadang sholat, kadang tidak. Tapi dia tetap mengakui bahwa sholat itu wajib. Nah, orang seperti ini fasik, orang fasik. Artinya dia muslim, fasik, tidak dikeluarkan dari keislamannya, ya, masih asli muslim dan sembelihannya tetap halal. yes, Ustaz. Ya, Syukran silakan Ustaz, masih ada? syukran. Iya, apa? Ini siapa Masih yang ada? kita pilih nih, Ustaz? Di antara tiga orang ini yang angkat tangan ini ada, Ustaz. Kita mi, kita mi, Pak Ustadz moderator. Ustaz Nur Amin tahu dulu duluan. Ustaz yang duluan kayaknya tadi ini Ustaz Nur Amin. Ya, Ustaz Nur Amin dulu. Ya, Iya, baik silakan. Ustaz. Jadi ini saya mau bertanya masalah tadi pembagian daging kurban. Apa namanya? Kebetulan saya ini kan ikut kurban sama keluarga di Pangkep, Ustaz. Eh, Biasanya dibagi 7 Iya. dan daging saya, pembagian saya bawa di kampung istri di Baru. Itu Ustaz. Bagaimana? Apakah tadi saya dengar tidak boleh dibawa keluar dari tempat sembelihan? Ya, Iya. bagaimana seperti itu? Dan itu tadi saya kurang jelas tadi. Ini sudah berapa tahun terakhir ini almarhum Mbak Terputus, Ustadz. Terputus kayaknya. Jaringan memang jelek. Bagaimana Ustaz Nur Amin? Ya, pertanyaan yang pertamanya tadi itu Ustaz, kayaknya. Saya Belum khawatir mau saya menjawab, keluar dia tidak bagiannya. dengar juga. Atau diganti saja dulu. Ya, Iya, saya ulur ganti Nggak meja. dengar juga ini jawabannya sama Ustaz Nur Amin ini. saya Silakan, ulur Ustaz. Ustaz Yusuf saja dulu berarti. Siap. silakan. Simpel Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mungkin tadi ada kaitannya dengan juga. Tapi ini lebih kepada yang mungkin sifatnya wajib. Kemarin ada pertanyaan dari masyarakat, itu saya sudah jelas. Tapi saya ingin memperkuat lagi. Pertama, itu ada pertanyaan begini, Ustaz. Putus-putus, Eh, kita Putus, sudah jelas. putus Apa tadi? kayaknya Ustaz Yusuf. Coba Di perbaiki dulu posisi Tes. Kak. hatinya dulu diperbaiki dulu hatinya ya. Habis keluar tadi dari Oh, dari Zoom. sudah kembali Oh, Ustaz Zoom. Ustaz Nur Amin. Oke. Belum mulai Ustaz Yusuf ya. Silakan. Ustaz Nur Amin lanjut. Tapi apa tadi? Saya tadi kurban di Pangkep, tapi bagian saya bawa ke Baru di rumah istri bagi di sana. Oke, pertanyaan kedua tak, Ustadz? Apa tadi? Ini kurban untuk bapak almarhum bapak. Apa masih termasuk kurban atau sedekah biasa? Itu Ustaz.
Pertanyaan pertama itu yang kita bawa keluar ke Barru itu korbannya dipangkep ya. Iya, korbannya sama keluarga ditangkap, Ustaz. Oke, Sama baru keluarga. bagian tak tak bawa ke Barru. Oke, Iya, di rumah istri. bagian bagian yang tak bawa ini total ya, total dari korban tak dipangkep. Kan 7 orang, Ustaz. Jadi Mm-mm. sapinya itu dibagi 7. Dagingnya biasa Iya, 5 kilo, 6 kilo. Saya bawa iya. ke Baru dibagi di sana, di keluarga istri. Oh gitu. Iya, Ustaz. Nah ini tidak ini jelas Jadi dulu. dia bawa semua, tidak ada yang tinggal di Barru, di Pangkep dibagi sedekah. Ada Ustaz yang untuk apa namanya 6 keluarga tadi, 6 bagian tadi dibagi-bagi jadi pangkep, Ustaz. Saya mau tanya Khusus dulu saya, pertanyaan pertama ya. Saya mau tanya dulu, ya total bagian tak di sapi itu berapa kilo? sekitar 7 lah begitu, Ustaz. 7 atau 8 7. kilo. 7-8 kilo. Oke. Berapa kilo yang tinggal di Pangkep untuk dibagi? Biasanya saya bawa semua, Ustaz, Oh, kita ke bawa Baru. semua. Yang 8 kilo itu punya saya. 8 kilo itu bawa semua. Iya. Wah, ini Iya, yang masalah tadi ini. Seandainya ada 1 kiloan ditinggalkan di Pangkep sebagai sedekah, itu sudah bagus. Sisanya kita bawa oh iya, keluar, punya tak, iya, itu enggak masalah. Itu enggak iya, iya, masalah Ustaz. kalau seperti Sabar. itu karena ada mie yang tinggal toh, ada mie di kecamatan aslinya itu dibagi di sana sebagai sedekah, itu boleh. Iya, Sisanya bagi anta atau hadiah kita bawa ke Baru, itu enggak masalah di situ. Tapi kalau kita bawa semua, inilah yang ada khilaf di kalangan ulama. Saya tidak salahkan ya oh iya, 100%. Eh, Kalau dalam mazhab Syafi'i yang pendapat kuat itu tidak boleh dibawa keluar semua. Ada yang tinggal di sana untuk disedekahkan kadar wajibnya toh. Sisanya itu kalau mau dibawa keluar bisa. Itu pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, tapi kan ini masalah khilafiyah. Bahkan internal mazhab Syafi'i sendiri pun ada yang membolehkan, boleh. Ini sama seperti zakat sebetulnya. Zakat itu tidak boleh di mana tempat kita berzakat tidak boleh dipindahkan dibawa keluar ke eh, dari kecamatan. Jadi gini, kalau Ustadz Nur Amin itu ikut pendapat yang membolehkan, walaupun itu bukan pendapat yang kuat dalam mazhab, ya kita tidak bisa salahkan. Ya, selama berarti bagus disimpan untuk 1 kilo begitu saat dibagi di ya, pangkep. ya untuk kedepannya kalau mau keluar dari perbedaan pendapat ulama, ada yang kita keluarkan sebagai sedekah di kecamatan tempat menyembelihnya. Iya. Iya. Kemudian Kemudian pertanyaan kedua, masalah, ya, tanya Ustaz. pertanyaan kedua masalah itu orang tua tak selama ini kita kurbankan, sedangkan tidak ada wasiatnya di. Tidak ada aja, Ustaz. Ya, memang ini masalah khilafiyah juga. Artinya dalam mazhab yang lain, menurut mazhab yang lain, Hanafi, Hambali, ya itu sah. Itu sah sebagai kurban. Jadi kalau kita ikut pendapat itu, ya itu pendapat yang sah-sah saja. Bisa diikuti. Cuma kalau mau apa namanya, lebih jelas keluar dari perbedaan pendapat ulama, kita sedekahkan saja atas nama orang tua. Kalau memang dulu di masa hidupnya tidak ada wasiatnya toh, Tidak ada yang juga, lebih Ustaz. jelasnya, keluar dari perbedaan pendapat ulama adalah sedekah. Itu disepakati ulama itu. Artinya kalau kita kurban dalam keadaan seperti itu tidak ada wasiatnya, sebagian ulama mengatakan sah kurbannya, sebagian yang lain mengatakan tidak sah. Jadi daripada kita amalkan sesuatu yang apa namanya masih diperdebatkan oleh ulama, mendingan kita amalkan yang pasti-pasti saja sebagai sedekah. Jadi kita niatkan sedekah saja, Ustaz. Iya, Sedekah iya, biasa begitu. itu, iya, iya, Oh, itu yang lebih tadi pasti. Ustaz, sedikit lagi Ustaz, masalah wasiat. Kebetulan ingat ini. Ada apa pertanyaan saudara ini, Ustaz. Terkait Iya, masalah apa tadi? Wasiat, Ustaz. Ini iya, kasusnya begini, Ustaz. Ini orang apa? Om kan meninggal. iya, Iya, sudah meninggal. Tapi ada wasiatnya, Ustaz bilang, ini saya punya warisan, jangan dibagi ke anak-anak saya karena
Alasannya sudah tapi di luar konteks sedikit tadi. Tapi Iya, penting iya. Ustaz. Dia sudah meninggal dan wasiatnya jangan bagi saya punya warisan ke keluarga saya, istri dan anak-anak saya karena ada sedikit masalah keluarga Ustaz yang terjadi Hmm. sebelum meninggal. Jadi wasiatnya begitu dan ini sawahnya dikelola Iya. oleh saudara. Gimana Ustaz? Apakah tetap wajib diberi warisannya ke anaknya atau dikembalikan kepada ini Ustaz, saudaranya? Terus dia wasiatkan ke mana itu kalau dia bukan ke anunya, istri dan anak ahli warisnya? Mau dikasih siapa? Ke anu, Ustaz, ke saudaranya Ustaz. Ada Saudara-saudaranya yang, yang oh lain. berarti ada, dia wasiatkan ke saudaranya. Iya, bilang jangan sampai bagi saya punya warisan ke anak-anak saya. Dan Dan itu kasih ke sawahnya sekarang iya hasilnya kan artinya menghasilkan itu ditanami padi dan sudah dia dipanen. Ada Iya. hasilnya ini hasil panennya dikemanakan itu Ustaz? Kalau begitu. Atau tanahnya nanti ke depan bagaimana Ustaz? Siapa yang kelola sawahnya sekarang? Saudara Ustaz. Saudara ya. Oke. Iya, Jadi saudara gini, saya. Ponakannya lah. dia berwasiat seperti itu. Dia wasiatkan semua hartanya. Jadi saya simpulkan saja ya. Iya, Dia dia iya wasiatkan Ustaz. semua hartanya dia wasiatkan semua hartanya ke saudaranya. Satu orang di saudaranya Iya. tuh. Yang Atau hidup ini dibagi lagi ada ke, 3 orang. ke Ada, semua saudara lagi. iya, begitu kayaknya. Karena 3 orang saudaranya. Perempuan semua. Hmm. Jadi inti wasiatnya adalah semua hartanya itu dibagi ke saudari-saudarinya, 3 saudarinya. Oke. Iya. Dalam aturannya itu wasiat hanya bisa berlaku maksimalnya sepertiga saja, ya. Jadi Sepertiga. dari total hartanya yang dia tinggalkan itu dia dihitung seperti kalau ada yang dia wasiatkan, wasiat itu hanya berlaku maksimal sepertiga saja. Sepertiga ini, Sepertiga saja. inilah yang kalau dia katakan ketiga saudarinya, berarti sepertiga ini yang dibagi lagi 3 lagi untuk 3 saudarinya, dan sisanya, Iya. sisanya itu eh, yang 2/3 ya, yang 2/3 Iya. itu tetap menjadi hak ahli waris. Walaupun dia berwasiat jangan kasih ahli waris saya, itu wasiat yang tidak berlaku. Itu tetap Oh, eh, eh, apa namanya? Itu tetap hak ahli waris. 2/3 itulah yang mereka bagi sesuai dengan ketentuannya, pembagiannya. oh, Tapi untuk wasiat untuk saudari-saudarinya tadi dikeluarkan maksimal sepertiga saja. Sepertiga itulah yang kemudian dibagikan ketiga saudarinya itu. oh, iya, iya. Jadi hasil Cuma panennya saat ini bagaimana? yang saya mau pastikan lagi di sini, ini saudarinya memang Iya, masuk ahli waris atau tidak? iya, iya, ahli waris, saudara kandungnya aja, Ustaz. Enggak kan gini, eh, mau dilihat dulu orang tuanya masih hidup kah, istrinya masih hidup Tidak ada, kah, Ustaz. anak-anaknya Meninggal, masih hidup kah, supaya sudah meninggal. ditahu kita mau tahu dulu ini saudari-saudarinya, apakah mereka berstatus ahli waris juga atau tidak. Kalau bukan Eh, ahli waris, itu yang bisa diberikan wasiat. Tapi kalau mereka ternyata masih masuk dalam ahli waris, berlakulah hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi itu diperjelas dulu itu statusnya si saudari-saudarinya ini. Apakah masuk ahli waris atau tidak. Itu perlu dipelajari dulu. Kalau itu, tapi iya. dua kemungkinan, entah mereka masuk atau tidak. Kalau mereka masuk ahli waris berarti tidak berlaku wasiat bagi mereka, tapi kalau mereka tidak masuk ahli waris barulah berlaku wasiat bagi mereka. Dan wasiatnya maksimal sepertiga. Dua per Anu, tiga Ustaz, tetap meninggal. siapa? Ini istrinya udah meninggal almarhum, meninggal istrinya, Ustaz. Berarti anak-anaknya masih Jadi ada tuh. anak ya sisa anaknya ya. Dan ini Nah, apa? Om ini kalau masih satu-satunya anak ada laki-laki. Iya. kalau masih ada anak-anak berarti masih terhalang itu saudari-saudara. Iya. Nah, berarti kalau begitu
saudari-saudarinya ini bukan ahli waris. Mereka adalah ahli wasiat yang itu tadi maksimal sepertiga saja. Dua pertiganya semuanya anaknya. Gimana itu, Ustaz? Untuk amannya. Karena sudah menghasilkan ini sawahnya Om ini almarhum. Apa disedekahkan atau bagaimana sih? Ya, itu bukan hak mereka. Ada, Ustaz. Yang 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 kelola siapa sekarang? Yang saudarinya ya? Iya, saudara saya, ponakannya, Ustaz. Ponakan. Terus Siapa lagi ini? Yang yang anaknya saudarinya ya? Iya, iya, betul, Ustaz. Oh, Anaknya banyak saudarinya. kali itu. Berarti Ustadz Nur Amin ini di pihak ya di pihak wasiat ya. Iya, iya, Ustaz. Di pihak wasiat. Kalau menurut saya ya, eh, dudukkan dulu mereka ini. Ini statusnya sawah yang dikerja sekarang. Apakah itu Iya, masuk dalam wasiat atau tidak? Itu yang perlu diperjelas. Yang jelasnya saudari-saudarinya ini sekarang kan punya hak wasiat ya, dapat sepertiga. iya, iya, Nah, cuma kita tidak tahu iya. ini sepertiga dari apa ini. Sepertiga dari rumah kah, sepertiga dari kendaraan kah, sepertiga dari sawah kah, sepertiga dari yang mana? Kita tidak tahu. Sawah aja, Ustaz. Makanya, Sawah aja, Ustaz. oke, Sawah kalau saja. sawah berarti ambil sepertiga sawahnya itu dan hasilnya itu merupakan hak mereka, Ambil di ya. satu. Jadi hak sawah itu Iya. sepertiganya saja. Dua pertiganya itu tetap Oh iya, hak anak-anak yang anaknya tadi. almarhum, iya, iya kan? Iya, Ustaz. Itu bisa mau diperjelas. Jadi Iya, hasilnya dibagi tiga lagi bisa hasil dari sawah itu diambil sepertiganya saja boleh saja. Yang iya. boleh diambil. Hasilnya sepertiga, ya. Dua pertiganya itu dikembalikan ke pemiliknya. Bahkan Berarti tidak ada, jangankan hasilnya, ya. sawahnya pun itu harus dibagi sebetulnya. Jadi tidak boleh apa tadi batal ini wasiatnya tadi Iya, almarhum. batal itu wasiat. Iya, tidak ada wasiat seperti itu. Itu haknya Oh ahli iya waris iya. itu. Oh iya iya Ustaz. Syukur. Masalah keluarga biasa kan begitu. Iya. Bilang Cuma ya Ustaz kita itu tidak Ustaz. mau juga kita tidak mau juga makan harta yang bukan hak. Iya 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 itu Ustaz. Makanya diperjelas Ustaz. Ya Iya. syukuran Ustaz atas penjelasannya. Itu Iya, saja iya, Ustaz. iya, afwan. Tadi Ustadz Yusuf Tawa. Bagus nih posisi tak Ustadz Yusuf. Ya, alhamdulillah. Iya, silakan. Eh, Ustaz, terkait masalah kurban juga, masalah kurban, eh, ada yang bertanya bagaimana ketika ini mau berkurban tapi masih ada utangnya. Apa kita dahulu Ah, berkurban dulu, kita dulu. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat. Yang kedua, mungkin tadi saya baca juga tadi pertanyaannya dari Ustaz Mus tadi, mungkin ada sedikit kaitannya. Kan kasus saya di kompleks ini ada dua kelompok misalnya orang berkorban. Satu kelompok kan 7 orang dan di kelompok dua itu masih kurang apa sudah 5 orang sudah cukup sebenarnya untuk beli satu ekor sapi yang sudah ditetapkan. Tapi apa baru 5 orang 5 orang yang eh, dalam satu kelompok dan di kelompok dua itu. Nah, eh, panitia kemarin mengatakan 31 orang ini biar 1 juta kan yang disepakati itu 2.100.000 lah misalnya umumnya. Tiba-tiba panitia bilang biar ini kalau yang 6 ini 1 juta cukup nih dan tidak ada yang mengiyakan. Ya, bagaimana sebenarnya kasusnya Ustaz? Karena dengar-dengar mini bisik-bisik dari yang lain, ada yang merasa keberatan karena kesepakatannya 2.100.000. Nah, tiba-tiba ini ada 1 juta sendiri. Apakah sah tetap dianggap kurbannya itu sah atau bagaimana? baik. Pertanyaan pertama tadi masalah apa lagi? Utang. Utang, iya. Yang masih punya utang. Apakah utang itu ada dua? Ada yang jatuh tempo, ada yang belum jatuh tempo ya.
Kalau utangnya eh, kita berangkat atau gini, Ustadz Yusuf sekarang ikut pendapat yang mana tentang hukum kurban? Ada pendapat wajib, ada pendapat sunnah. Kalau saya mayoritas ya sunnah makkad. Sunnah yang sunnah maka ada pendapat jumhur ya, oke. Sunnah muakkadah. Sekarang utang hukumnya apa? Bayar hutang. Wajib kan? Oke. Kalau utangnya itu adalah utang yang sudah jatuh tempo, tentu tidak boleh dia utamakan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Kan gitu. Gimana dia mau melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib yang sudah mepet. Tapi kalau misalnya utangnya itu masih lama, belum jatuh tempo, dan ada kemungkinan dia bisa lunasi, dia mau dahulukan yang sunnah, boleh, tak masalah. Nah, gitu Ustaz. Jadi dirinci ya, kita rinci seperti itu. Keadaannya, tergantung keadaannya bagaimana. Jadi kadang wajib itu didahulukan ketika sudah mepet, dan kadang wajib itu bisa ditunda kalau masih ada waktunya dan bisa dikerjakan di akhir waktu. Baik, kemudian eh, apa namanya tadi yang kedua, agak terputus tadi. Yang 1 juta itu yang saya pahami gini ya, ada sapi yang baru 6 orang yang di situ. Baru 5 orang sebenarnya Ustaz di sini kasusnya. Baru 5 orang. Oke, Eh, baru 5 orang. Kemudian masalahnya kenapa itu 5 orang? harga sapi yang ditentukan itu sudah dapat sapi tapi bilang kurang 1 juta, cukup satu sapi. Yang kena ini dia bayarnya cuma 1 juta ya, padahal disepakati 2 juta lah, 2 juta 100 sama biaya operasional. Jadi disetujui Hmm. oleh eh, panitia kurban. Tapi yang Hmm. masalahnya dari sohibul kurban itu yang tidak adil begitu. Oh, ada Karena satu yang lain jamaah yang 1 juta saja uangnya. ya karena untuk Hmm. mencukupi harga sapi. Oh, istilahnya ini mau cari anu di, mau cari orang supaya mendaftar cepat, dikasih dikasih turun ke harganya supaya cepat mendaftar gitu di. Yang lain normal. Iya. Sebenarnya enggak masalah Ji ini. Enggak masalah Ji. Masalah kurban itu intinya maksimal 7 orang. Kurang dari itu pun boleh, enggak masalah. Ya bahkan dulu kita sebutkan ya, sendiri 1 orang pada sapi pun boleh ya. Jangankan 5 orang, sendiri pun boleh. Masalah harganya pembagiannya itu kan masalah teknis Ji sebetulnya. Artinya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya kurban nantinya. Itu masalah teknis baku atur mami di situ. Misalnya gini, ada orang yang mau kurban 1 sapi itu 7 orang ya, 1 sapi 7 orang yang membayar 1 orang saja. Kemudian dia panggil 6 orang, dia masukkan di dalam sapi itu gratis. Itu tidak masalah juga. Ya, jangankan yang bayar 1 juta tadi, gratis pun ya, tiba-tiba ada yang mengatakan saya tanggung saja. Panggil ambil 2 orang lagi yang cukupkan. Nanti saya bayarkan atau gimana toh? Yang penting keridoan, ada keridoan di situ. Itu yang Oh, perlu diselesaikan. Iya, ya, jadi itu saja doanya. Ustaz. iya, iya. Oh iya, siap. Ustaz ini saya tadi sama pertanyaannya Ustadz Amin ini karena kasus saya juga seperti itu. Tapi dia bukan dia tidak berwasiat Ustadz. Dia bagikan kepada saudaranya yang bukan ahli waris melalui hibah, bukan diwariskan. Dia sudah bagikan karena mungkin masalah kasusnya seperti itu karena ada masalah dengan Heeh. ahli warisnya. Akhirnya wasiatkan tapi dia hibahkan sebelum meninggal. Mas, Dia hibah kepada orang sebelum meninggal keluarga. dihibahkan. Yes. Iya, ini sebenarnya Dia solusi. kan Ini sebenarnya solusi. Sebagian orang gini, sebagian orang itu punya kekhawatiran ya, bahwa nanti kalau sudah meninggal, nanti ahli warisnya bisa apa namanya ribut, bisa ini dan itu toh. Jadi
sebagian orang itu ambil inisiatif. Selama masih hidupnya, dia habiskan memang hartanya untuk dia hibahkan. Ya, dia bagi-bagi memang masa hidupnya. Dan pembagiannya itu tidak mengikuti pembagian warisan ya. Itu elo-elonya mau terserah dia mau apa. Dia mau berapa baginya, mau bagi rata kek, mau bagi tidak rata kek. Ya, itu di masa hidupnya itu masih masih boleh, tidak masalah sebagai hibah di masa hidup. Ya, karena hak ahli waris itu kan nanti setelah meninggal, termasuk wasiat. Jadi kalau dia mau ambil atau tempuh cara seperti itu, boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi nanti kalau dia sudah meninggal, ya mungkin uang-uang sedikit, sisa sedikit yang akan dibagi sebagai ahli waris. Bukan Tidak uang tidak banyak. tetap berlaku tentang wasiat, tidak apa, tidak seperti itu kasusnya. Jadi tidak, waris tidak berhak mengambil kembali itu yang sudah Enggak, enggak. dihibahkan ke Yang iya, orang yang lain. sudah dihibahkan di masa hidupnya itu sudah selesai. Apalagi kalau wakaf, ya. Ini banyak ini wakaf. Oh, Orang tuanya sudah wakafkan masjid, ahli warisnya tiba-tiba datang mengaku itu miliknya dan seterusnya. Itu tidak bisa. Nah, cuma yang kan, seperti ini, kalau kita untuk saat ini ya, memang rentan karena masalah hibah, masalah wakaf ini kadang secara lisan saja. Nah, makanya perlu kalau memang mau dihibahkan, mau diwakafkan, kalau perlu pakai notaris, ada hitam di atas putih toh dan seterusnya, ya. Minimal perjanjian lah, ada materainya di situ, ada Pak Lurah kah, Pak siapakah di situ supaya jelas semuanya. belum dibahas karena kasus di Antang itu Ustaz, sudah dibongkar masjid, tapi sudah lama, sudah tidak ada masjid lagi itu yang wakaf ahli waris yang menuntut Nah, untuk dia. Terima nah kasih itu Ustaz. konsekuensi kan, iya, konsekuensi untuk saat ini kalau memang mau wakaf hibah dan seterusnya, sebaiknya pakai lebih jelasnya itu pakai notaris apa semua. Iya, Syukran. silakan. Iya, Ustaz Akmal. Ya, Ustaz Akmal terakhir ini, Ustaz Akmal. Ya, terima Ada kasih tahu Ustadz. ada juga ini di Oh, siapa ada yang di kirim di anu ya. grup di Oh, chat nanti meeting. dibacakan setelah Ustaz Iya. Akmal. Terakhir, Be. Iya. Silakan Ustaz Akmal. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, terkait dengan tadi kurban, kan biasanya penganggaran kurban itu misalnya yang sekarang itu yang kayaknya disepakati oleh hampir semua pengurus itu sekitar 2.100.000. Sepengetahuan saya, anggaran itu sudah ada biaya-biaya juga di dalamnya, biaya-biaya operasional dan sebagainya. Mungkin Iya, juga iya. termasuk upah penyembeli kayaknya di dalam sudah ada. Oke, oke. Betul. Tapi saya pernah mendengar satu pandangan Iya, bahwa kalau bisa 2.100.000 itu jangan merangkap hal-hal yang lain. Itu Hmm. semuanya harus larinya ke kurban. Jadi Hmm. tidak apa terkait dengan biaya operasional jangan diambil dari situ. Iya, Karena niatnya orang yang berkurban membayar 2.100.000 itu adalah untuk berkurban. iya. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah memang seperti itu atau bagaimana kira-kira seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi baik memang itu apa namanya? Itu masalah teknis sebetulnya ini ya. Teknis akadnya memang harus diperjelas dari awal ini yang eh, harga yang dipatok ini apakah sudah masuk biaya administrasi dan seterusnya operasional ya. Itu harus diperjelas dari awal eh, dan harus transparan antara pekurban dengan panitia. Itu intinya di situ. Eh, yang masalahnya itu adalah kalau inisiatif pribadi tidak transparan, ya akhirnya menimbulkan kecurigaan. Ya, jadi dari awal sebaiknya memang ada transparan. Buatkan kalau perlu buatkan akad ya. Saya sendiri itu ada masjid-masjid yang saya apa namanya eh, yang saya taklim di situ, saya tawarkan mereka ini akad antara pekurban dengan panitia kurban. Nah, termasuk itu hewan-hewan bagian-bagian hewan saat setelah kurban.
Kan ada itu yang tersisa, bagian-bagiannya, tidak tahu bagaimana statusnya. Ada mie kepalanya tinggal, ada mie kakinya, ada mie ekornya. Akhirnya diambil sama panitia, ya. Akhirnya dicerita di belakang ya, kenapa diambil itu, kenapa ini dan itu, ya. Akhirnya ada cerita-cerita tidak bagus. Makanya diperjelas semua. Kalau ada yang tidak diambil oleh kelompok tertentu, buatkan akad baru bahwa itu dihibah atau dihadiahkan ke panitia. Kalau sudah ke panitia hadiah, sudah dihadiahkan ke panitia kan sudah lega itu. Jamit cerita lagi di belakang, ini sudah jelas sudah dihadiahkan. Jadi terserah panitia mau dia konro ke, mau dia apa ke setelah kurban. Nah, tidak ada yang cerita-cerita toh. Ya, satu lagi Ustaz. Iya. Kalau panitia, apakah boleh dapat daging? Kalau dia sudah diupah, misalnya contoh upahnya lain, setelah Ah, diupah itu juga dia dikasih daging kurban, misalnya seperti itu, Ustaz. Panitia yang dapat daging kurban, diperjelas statusnya itu pemberiannya itu apa. Kalau itu kalau dia memang fakir miskin dan diberikan sebagai sedekah boleh. Atau dia kaya dan diberikan sebagai hadiah boleh. Tapi kalau inisiatif pribadi dia ambil saja dagingnya orang tanpa diketahui, itu yang tidak boleh. Lain-lain. Ya, pastikan dulu statusnya bagaimana ini si panitia ini. Apakah dia miskin bisa dikasih sedekah. Kalau dia kaya, dia bisa dikasih hadiah. Oh, iya. Iya. Tapi dia ambil sendiri tanpa sepengetahuan pekurban, ya ini mencuri namanya. Iya. Siap. Terima kasih, Ustaz. Iya, iya. Ya. Sedap. Kemarin itu bagus tadi saya itu baru saya dapat juga banyak masyarakat lain yang disepakati setelah itu artinya kasih sisa itu karena yang terjadi fenomena kita yang khususnya di Makassar Goa ini kalau hari kurban banyak beli daging itu khususnya kulit sapi. Nah itu kan banyak cerita-cerita di belakang yang bahasanya tidak bisa diperjualbelikan. Bagaimana statusnya itu? Hmm. I- Baik. Putus-putus Eh, orang ini Ustaz Yusuf. ya, saya simpulkan tadi pertanyaannya ya. Saya Ya. bisa paham sebetulnya. Pertanyaannya itu ini sisa-sisa daging, sisa-sisa daging itu biasanya tersisa dan ada pembeli datang menawarkan ya. Eh, Iya, nah, ah, Sebetulnya kalau kita berangkat dari tadi yang saya jelaskan pendapat tidak boleh menjual daging kurban itu sudah selesai. Memang tidak boleh. Eh, Mau ditawari berapapun oleh pembeli, ya tidak boleh dijual karena ini statusnya daging kurban. Ya kecuali kalau sudah jatuh ke tangan fakir miskin, mereka mau jual sendiri, boleh. Tapi kalau jatuhnya ke tangan orang kaya sebagai hadiah, itu tidak boleh dia jual. Tapi kalau kita berangkat dari pendapat kedua yang mengatakan bahwa boleh dijual, ya, yang penting nanti hasilnya disedekahkan. Ini ada pendapat tadi, pendapat Abu Hanifah, boleh seperti itu. Cuma sekarang pertanyaannya siapa yang menjualkan, ya, siapa yang menjual itu, yang berhak menjual. Yang berhak menjual adalah yang si kelompok, kelompok siapa, kelompok berapa itu daging, itu sisa-sisa kurban, itu punya kelompok siapa, mereka lah yang berhak untuk menjual. Jangan kemudian pihak yang tidak ada haknya kemudian pergi menjual, misalnya panitia berinisiatif sendiri pergi jual. Ini kalau memang diambil sedikit. panitia mau pergi, kalau memang panitia mau uh, turut ikut menjual, adakan dulu akad antara dia dengan kelompok bahwa gini ya, eh, s- jadi panitia kurban di sini merangkap sebagai penjual juga dengan ada wakalah semacam perwakilan dari pekurban. Jadi selain membelikan hewan kurban, menyembelih hewan kurban, membagikan hewan kurban, diwakilkan juga menjualkan kalau ada kelebihan ya. Nah,
dijual, panitia bisa bertindak di situ menjualkan, tapi itu catatannya hasil penjualannya jangan dikantongi, itu disedekahkan lagi ke fakir miskin. Iya, karena yang sering terjadi itu karena yang sering dijual belikan itu kulitnya. Apakah dia akan Ah, ulang seperti yang dijelaskan tadi dengan aqua? mm, Misalkan lihat, yang yang menjual itu biasanya yang memotong, dan mayoritas kalau kita di Makassar itu yang menguliti itu biasanya yang punya sapi, atau yang menjual sapi itu biasanya merangkap sebagai pengulit sapi, biasanya memotong juga. Kadang banyak mm. seperti itu. Dia juga yang, dan itu kadang tanpa pengetahuan sohibul kurban itu dijual biasanya di pinggir-pinggir jalan, jual kulit sapi, beli kulit sapi. Nah, Berarti penjagalnya ya yang ambil nih kulitnya itu. terkadang saya juga banyak dapatkan seperti itu di lapangan, Ustaz. Penjaganya yang kadang diambil. Baik. Pemenang proyek Tadi di anu awal, ini Ustaz. tadi di tadi di awal kita katakan penjagal itu boleh diberikan hewan kurban kalau dia adalah seorang fakir miskin. Itu bisa diberikan sebagai hadiah. Bisa diberikan sebagai sedekah. Kalau jatuhnya sedekah, bisa dia jual, bisa dia jual. Tapi itu selain upahnya ya, ada upahnya memang, kemudian dikasih kulitnya sebagai sedekah. Setelah itu terserah dia mau jual lagi karena sudah jatuh sedekah. Tapi kalau dia bukan orang fakir miskin, kemudian dia diberikan upahnya sebagai penjagal, diberikan juga kulit sebagai hadiah, ya, itu nggak boleh dia jual kalau jatuhnya hadiah. Oke, Ya, saya kira, Ustaz. iya, iya. Siap, pertanyaan terakhir ini yang ada di ini. Oh iya, yang di bawah ini. Adakah dalil tentang kurban sapi kelompok 7 orang? Oh, sama dengan ini pertanyaannya Ustadz Yusuf tadi. Ada dalil kurban sapi kelompok 7 orang. Jadi yang Dan kalau kurang dari 7 orang, apakah apakah ada solusinya Ustadz? Nah, itu iya, jangankan 7 orang, 1 orang sendiri pun sapi. Kalau mau sendiri sapi, sendiri unta, tidak masalah. Itu lebih afdol malah. Itu urutan yang kedua dan ketiga ya. Kan urutan pertama itu 1 orang 7 kambing. Itu paling afdol itu. Urutan kedua 1 orang 1 unta. Urutan ketiga 1 orang 1 sapi. Kalau satu sapi 7 orang itu justru urutan terakhir, itu urutan ke-6. Satu sapi 2 orang bisa. Satu sapi 2 orang bisa. Yang penting intinya jangan lebih 7. kalau Ya, dalilnya tentang kuda itu Ustadz, masih udah kayaknya sih ndak ada. nggak jadi kurban ya? Iya, Nggak bisa ya? ndak bisa. Saya bisa izin bertanya, masih bisa, Seth? Iya, silakan, silakan. Iya. Nah, ini, Seth. Kasusnya ini kan kayak di kompleks ini dan di kampung juga saya lihat mereka itu ketika kurban dia itu dari segi pembagiannya, Seth. Kan Iya. yang sering kita dengar bahwa kalau pembagian kurban itu sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk fakir miskin, ya, untuk disedekahkan. Iya. Nah, kasusnya di kompleks ini biasanya mereka itu diutamakan untuk warga kompleks ini dan dibagi rata, Set. Istilahnya begitu, dia bagi rata. Ya, taruhlah misalkan setiap pekurban itu dapat jatah 5 kilo. 3 kilo untuk pekurban, 2 kilo untuk dibagikan ke kerabatnya. Selebihnya itu di panitia. Dan panitia bagikan itu ke seluruh warga kompleks. Selebihnya ada juga bagiannya untuk untuk fakir miskin. Apakah Iya. kasus-kasus seperti itu
tidak, apakah harus rahata betul atau tidak mesti, Ustaz? Apalagi kalau di kompleks ini kan lumayan banyak, katanya didahulukan orang sini dulu daripada yang fakir miskin. Ini ada sisa-sisa nanti. Bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Yang kedua, kasusnya kalau di kampung, Ustaz. Ini di kampung saya lihat mereka itu bagi rata saja. Semua orang di kampung harus dapat. Ya, kasusnya seperti itu. Kemudian masalah pembagian juga nih, Ustaz. Apakah harus 1 kilo atau kurang dari 1 kilo? Ada biasanya bilang supaya bagi rata, biar mie tidak cukup sampai 1 kilo. Apakah 800 gram? Ya, untuk supaya semua warga dapat. Ya, begitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Iya, untuk mengcover 3 pertanyaan ini, saya jawab. Jadi inti masalahnya gini ya, dalam kurban itu ada kadar wajib yang harus keluar untuk sedekah. Ini kalau kurban sunnah ya, tadi kita sebutkan. Berapa kadar wajibnya itu yang keluar untuk sedekah? Kadar wajibnya adalah sebagaimana selayaknya pemberian. Kita biasanya kalau beli daging, itu biasanya berapa minimalnya? 1 kilo ya? Atau ada beli daging kurang dari 1 kilo? Tapi saya kira rata-rata orang itu kalau beli daging langsung saja 1 kilo ya. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pemberian yang layak itu adalah 1 kilo. Ya, pemberian yang layak itu adalah 1 kilo. Jadi kalau dari total kurbanta itu ada yang kita keluarkan 1 kilo itu sudah sah. Itu sudah sah sebagai kurban. Ya. Jadi setiap orang dari total dagingnya itu berapa kilo ya. Mungkin orang itu dapat 10 atau 9 kilo. Nah, 1 kilonya itu keluar untuk sedekah. Itu sudah sah. Kalau kita berbicara tentang sahnya. Ya. Selebihnya mau diapakan terserah. Dia mau makan sendiri. Tapi kalau dia makan sendiri, misalnya 10 kilo dagingnya. 1 kilo sedekah. 9 kilo dia makan sendiri. Itu makruh hukumnya. Sah tapi makruh. Karena tujuan, ini yang perlu diluruskan ya. Persepsi berkurban. Kita berkurban itu mau berbagi. Itu nomor satu itu, berbagi. Ya. Dan berbagi di sini maksudnya adalah sedekah. Sedekah. Dan tujuan sedekah itu adalah fakir miskin. Itu tujuan daripada kurban sebetulnya. Jadi kalau mau banyak-banyak kita mau makan sendiri, nggak usah berkurban. Mendingan beli saja hewan makan sendiri. Ya. Nah, itu. Kemudian tadi apalagi tadi saya bilang, ya jadi minimal yang keluar itu adalah 1 kilo. Selebihnya dia mau apakan itu terserah. Ya. Jadi kalau di kompleks tak itu masing-masing orang sudah ada keluar kadar wajib sedekahnya, itu sudah sah. Ya, itu sudah sah. Sama itu yang di kampung tadi kita katakan, langsung dibagi rata. Ya, kalau memang setiap orang sudah ada keluar bagian wajibnya itu untuk fakir miskin, nah itu sudah sah. Selebihnya mereka mau bagi rata, bagi-bagi sebagai bentuk hadiah dan seterusnya, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada sama sekali dari bagiannya itu, dari total dagingnya itu tidak ada sama sekali yang keluar untuk sedekah fakir miskin walaupun 1 kilo, nah itu bukan kurban namanya. Nah, itu. Ada kadar wajibnya, Ustaz. Ya, ada kadar wajibnya. Nah, itu pendekatan saja itu kita katakan tadi 1 kilo ya. Dan itu mie yang biasanya kita beli daging biasanya 1 kilo. Itu pemberian yang layak gitu. Ya, jangan sampai ada orang mengatakan, yang penting ada keluar sedikit. Dia kasih 1 potong saja. 10 kilo dagingnya, ya 1 potong untuk fakir miskin, ya. Sisanya itu 9 kilo lebih diambil semua. Itu pemberian yang tidak layak. Baru lemak semua, tidak ada. Baru hibahnya, Ustaz, Kan? bisa ke non muslim karena mereka katanya di sini semua harus dapat walaupun non muslim, katanya sebagai syiar. Ini masalahnya ini, masalah muslim ini lagi. Ya. Tadi di awal kita pembahasan, semua kita katakan fuqara'ul masakin minal muslimin, dari kaum muslimin. Kemudian agniyaul muslimin, orang kayanya kaum muslimin. Jadi di sini dipahami bahwa pembagian hewan kurban itu tidak ada haknya non muslim di dalamnya.
Jadi gini, solusinya gimana kalau kita punya tetangga non-muslim dan seterusnya? Bagikan dalam bentuk bukan daging mentah. Bagi dalam bentuk makanan atau sudah diolah. Atau kita masak, panggil mereka makan. Itu solusinya. Jadi daging mentahnya itu jangan jadi bagian non-muslim. Karena itu masih berstatus kurban. Dan mereka tidak ada hak di situ. Jadi kalau mau berikan sebagai apa namanya dalam bentuk yang lain sebagai makanan, sebagai olahan, silakan. Ya, kita bikin bakso, ya kasih ini bakso. Meskipun Hmm. non-muslimnya miskin sekali, Ustaz. Iya, meskipun Oh, tidak bisa dijadikan sebagai hadiah, Ustaz. nggak bisa, hadiah pun nggak bisa. Hmm. Karena kasusnya saya lihat begini, baru mulai kemarin-kemarin ada yang Hmm. inisiatif. Dia kurban sapi memang yang besar, katanya supaya semua dapat. Jadi dia kasih semua non-muslim apa pokoknya harus semua dapat. Kayaknya kasusnya seperti Ini itu, Ustaz. dalam yang saya sampaikan ini mazhab Syafi'i ya. Saya belum bisa berkomentar tentang mazhab yang lain. Apakah memang ada mazhab yang membolehkan non-muslim? Nanti saya coba cari. Kalau ada saya posting. Oh iya. Syukuran, Ya, Ustaz. tapi Masih mazhab banyak Syafi'i ini. tidak ada. Iya. Ya. Mohon maaf, saya mungkin eh, mau izin pamit ini karena ada acara anak di Oh iya, sekolah. iya Ustaz. Di Ya, Iya. terima bidang kasih syukur. Ustaz. Makasih Iya, banyak ini syukur. Ustaz. Syukuran. Iya. Syukuran Iya, Ustaz kita atas langsung. ilmunya. Ya, Ya, terima kasih terima Ustaz. kasih Iya. banyak Ustaz. Ya, Eh, Jadi saya izin pamit duluan di karena iya, jam 8 ini sisa 2 menit ini. siap. Iya, Kami juga Iya. pamit setelah Ustaz. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya Ustaz. Berkah Ki. Jadi teman-teman juga Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berkah Ki semua. Khususnya Iya, Ustaz Ustaz. Irwan. Amin, amin. Harusnya Tiro, sekjen, seksi, biar seksi pimbangin usah Tiro. sekjen, seksi usah sekjen. Baca pendek, jeng. Ayo, ini. Jamin golongan sosial Siami parangnya menyembelih. Siap. Lanjutkan semua. Makasih banyak ini, wah. Tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.